Welcome back to Tria Space, and this is your space to grow. Untuk kamu yang baru aja ada di sini, hai, aku Tria, dan di sini aku sering banget ngobrolin tentang self development, self growth, money management, tentang finansial, dan banyak hal lainnya yang relate di zaman sekarang. Dan hari ini aku mau ngobrol tentang sesuatu yang udah lama banget aku pelajarin, dan baru-baru ini aku ngerasain bedanya. Sistem harian. Aku tahu kedengarannya kayak topik yang kaku dan ribet, tapi dengerin dulu, karena bukan tentang jadwal yang sempurna, ini tentang cara aku yang akhirnya bisa fokus tanpa ngerasa kayak mesin yang dipaksa buat jalan terus. Jadi ceritanya gini, dulu tuh aku jujur banget nih ya, aku tipe orang yang rajin banget bikin to-do list panjang banget nih, kayak kelihatan sedikit gitu ya. Udah cantik, warna-warni, rapi banget di planner. Ada juga tuh jurnal aku yang to-do listnya banyak deh. Tapi jarang banget selesai, dan akhirnya makin panjang listnya. Karena yang semalam belum selesai, dimasukin lagi untuk list besok, dan begitu terus setiap hari. Jadi aku ngerasa overwhelmed, padahal belum ngapa-ngapain. Kamu pernah nggak ngerasa udah sibuk seharian, tapi pas mau tidur, kamu ngerasa ada yang nggak beres nih hari ini? Kayak tenaganya udah habis, tapi nggak kelihatan hasilnya. Itu yang aku rasain hampir setiap hari. Capek, tapi nggak produktif. Dan lama-lama itu berubah jadi burnout. Burnout yang nggak kelihatan dari luar, tapi dari dalam tuh kerasa kayak aku pengen nyerah. Kayak, udahlah, ini mau ngapain lagi? Gitu. Titik baliknya sederhana banget. Aku ngebaca satu kalimat di sebuah buku, dan kalimat itu bikin aku langsung diem. Kalimatnya itu kira-kira gini, kamu nggak butuh lebih banyak waktu, kamu butuh lebih sedikit hal yang bisa kamu kerjakan. Dan itu tamparan keras banget buat aku. Karena selama ini aku berpikir semakin banyak to-do list-nya, aku akan bisa lebih produktif. Selama ini aku mikirnya masalah aku tuh, aku nggak punya cukup banyak waktu untuk ngerjain semua to-do list aku. Ternyata bukan. Aku tuh cuman kebanyakan mau. Terlalu banyak yang pengen aku kerjain dalam satu waktu. Pengen dikerjain semuanya sekaligus. Dari situ aku mulai desain ulang nih sistem harianku. Pelan-pelan, trial and error. Dan aku juga mau share ke kamu. Bukan sebagai orang yang udah perfect, udah sempurna. Tapi sebagai orang yang jalan bareng kamu. Aku mau share 3 pilar utama dalam sistem harianku yang beneran ngubah segalanya. Ini bukan tips biasa, ini yang udah aku lakuin hampir setiap hari, yang udah aku praktekin. Pilar pertama, aku cuma izinkan diri aku untuk punya satu niat utama setiap harinya. Bukan 10, bukan 5, tapi satu. Setiap pagi sebelum buka HP, aku tanya ke diri sendiri, kalau hari ini aku cuma bisa menyelesaikan satu hal, apa yang mau aku kerjain? Dan itu jadi pemantik semangat aku seharian. Semua keputusan mau ngerjain ini dulu atau itu dulu. Aku tanya ke diri aku sendiri, ini deketin aku ke niat utama aku hari ini atau enggak? Kedengarannya simpel, tapi efeknya ini luar biasa. Aku jadi lebih tenang, lebih fokus, dan yang paling penting, aku lebih puas tiap malam. Jadi setelah satu harian berakhir, refleksi hari ini, apa yang udah aku kerjain, karena cuma satu niat utamanya, jadi kerasa lebih lega, lebih enjoy ngejalaninnya. Dan aku ngerasa bisa lebih all out energinya untuk ngerjain satu hal itu. Pilar kedua, aku nggak bikin jadwal per jam yang ngebuat aku ngerasa kayak lagi kerja di pabrik. Yang aku pakai sekarang adalah blok waktu. Aku bagi hari-hariku itu jadi 3 blok besar. Pagi untuk hal-hal yang butuh otak paling segar. Nulis, bikin konten, berpikir kreatif. Siangnya untuk hal-hal yang lebih teknis. Bales email, urus administratif, riset ringan. Sore atau malamnya, aku kadang baca buku, jalan-jalan, atau sekedar duduk diem aja. Dan itu ngebuat aku jadi nggak ngerasa bersalah sama diri aku. Yang aku suka dari sistem blok ini itu fleksibilitasnya. Jadi kalau ada yang nggak selesai di blok pagi, aku nggak panik. Aku cukup geser ke blok yang sesuai, atau keputusan yang lebih berani. Skip, lanjut besok. Dan istirahat itu bukan bagian yang aku korbankan kalau sibuk. Istirahat itu blok tetap.
jadi nggak bisa dihapus. Harus istirahat. Pilar ketiga, ini bagian favorit aku, yaitu apa yang disebut dengan evening review. Cuma 5 menit sebelum tidur, aku nanya 3 hal ke diri aku sendiri. Apa satu hal yang aku syukuri hari ini? Apa yang berjalan baik hari ini? Satu hal apa yang bisa aku lakukan besok lebih baik lagi? Itu aja, gak ada self-judgment, gak ada tekanan harus sempurna, cuman refleksi kecil yang bikin aku tidur lebih tenang, bangun dengan pikiran yang lebih jernih, lebih aman, gak ada rasa bersalah. Dan sejak aku ngelakuin ini secara konsisten, aku gak lagi tidur dengan pikiran cicilan tugas yang belum selesai. Aku tidur dengan rasa, oke, hari ini udah cukup, terima kasih Tria untuk hari ini. Mari istirahat, recharge energi, jadi lebih tenang, tidur juga rasanya lebih berkualitas. Aku mau menutup bagian ini dengan satu hal yang paling sering aku lupa. Dan mungkin kamu juga. Sistem yang bagus itu bukan yang kamu jalanin sempurna setiap hari. Sistem yang bagus adalah yang tetap bisa bikin kamu balik lagi ke sana. Bahkan setelah hari-hari yang berantakan. Ada hari di mana aku sama sekali nggak pegang planner. Ada hari di mana aku skip evening review. Dan itu manusiawi. Yang penting bukan zero mistake, ataupun nggak ada kesalahan sama sekali. Tapi yang penting kita nggak nyerah. Kita masih mau lagi mulai besok harinya. Kamu nggak harus jadi robot produktif. Kamu cuma perlu sistem yang memanusiakan diri kamu. Nah, itu tadi 3 pilar sistem harianku. 1, niat utama, blok waktu yang fleksibel, dan evening review 5 menit. Kalau kamu mau coba, mulai dari yang paling gampang dulu. Pilih satu dulu, coba selama 7 hari, selama seminggu, rasain apa bedanya. Dan aku beneran penasaran, sistem harian apa yang udah pernah kamu coba? Atau kalau belum ada, apa yang paling pengen kamu coba untuk mulai? Coba ceritain di kolom komentar ya. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat buat kamu, share ke satu orang temanmu yang rasanya butuh sistem harian ini. Biar kita bisa terus bertumbuh bareng. Thank you for being here. See you next video.